Kita semua tahu emas kan? Berkilau, berharga. Tapi pernah kepikiran nggak, di balik semua itu, ada satu rahasia kuno yang diam-diam mengatur harganya di seluruh dunia? Hari ini, kita akan bongkar misteri di balik Troy Ounce. Oke, kita mulai langsung dengan teka-teki yang mungkin bikin kepala pusing. Siap? Mana yang lebih berat? 1 ons emas atau 1 ons gula? Jawabannya, bukan yang kamu kira. Faktanya, 1 ons emas itu lebih berat. Loh, kok bisa? Eits, ini bukan main sulap lo ya. Ini tuh beneran, sebuah keunikan aneh dalam sistem pengukuran kita. Semacam celah yang dampaknya ke finansial gede banget. Jawaban dari paradoks ini bukan cuma bakal bikin kaget, tapi juga bisa mengubah cara Anda memandang investasi emas selamanya. Jadi, apa dong rahasianya? Jawabannya sederhana banget, tapi pentingnya luar biasa. Ternyata ada 2 jenis ons yang berbeda. Yap, 2. Dan begitu kita tahu bedanya, semuanya langsung klik dan masuk akal. Nah, sekarang ayo kita kenalan sama 2 kembaran tapi tak serupa ini. Yang satu biasa kita temuin di dapur, yang satunya lagi ini khusus buat barang-barang paling berharga di planet ini. Dan perbedaan kecil di antara keduanya punya dampak yang sangat-sangat besar. Oke, kita lihat langsung perbedaannya ya. Di satu sisi, ada yang namanya ons avoir de poids. Nah, ini ons yang kita kenal sehari-hari. Buat nimbang gula, tepung beratnya sekitar 28,3 gram. Tapi, kalau buat emas, perak, dan permata, dunia pakai standar yang beda, yaitu Troy Ounce. Dan coba lihat angkanya. 31.103 gram. Ingat-ingat angka ini ya, ini angka keramat di dunia logam mulia. Itu artinya, dia hampir 10% lebih berat dari ons yang biasa kita pakai buat bikin kue. Nah, ini poin paling pentingnya nih. Kalau Anda beli 1 ons emas, wajib dipastikan Anda dapat 31,1 gram, bukan 28,3 gram. Ini pengetahuan yang krusial banget buat investor manapun. Jangan sampai salah ya. Mungkin kedengarannya sepele ya, cuma beda sekitar 2,7 gram. Tapi coba deh kita hitung, dengan harga emas sekarang, selisih segitu aja nilainya bisa jutaan rupiah loh. Nah ini dia, pengetahuan simpel yang bisa ngelindungin investasi Anda dari rugi. Oke, jadi kita udah tahu apa bedanya. Pertanyaan selanjutnya, kenapa sih sistem aneh ini bisa ada? Nah, untuk jawab itu, kita harus jalan-jalan ke masa lalu, kembali ke abad pertengahan ke sebuah kota pasar yang super sibuk di Prancis. Coba bayangin kita ada di abad ke-12. Ada kota namanya Troyes di Prancis. Anggap aja ini kayak pusat perbelanjaan online raksasa di abad pertengahan. Pedagang dari seluruh Eropa datang ke sini tumpah ruah, bawa barang dagangan mereka ke pameran-pameran legendaris. Tapi, ada satu masalah gede. Pedagang dari Italia bawa timbangan sendiri, yang dari Jerman beda lagi, wah kacau balau. Apalagi buat nimbang emas dan perak, barang super mahal. Mereka butuh banget satu standar yang adil, yang bisa dipercaya sama semua orang. Dan solusinya? Ternyata sistem timbangan lokal dari kota Troyes itu dianggap yang paling akurat dan konsisten. Akhirnya, para pedagang sepakat, oke, kita semua pakai timbangan ini aja. Dari situlah lahir yang namanya Troy Ounce, sebuah standar yang muncul dari kebutuhan nyata di tengah pasar yang super ramai. Tapi gimana ceritanya sebuah standar lokal dari kota kecil di Prancis bisa menaklukkan dunia keuangan global? Wah, ini ceritanya seru. Ayo kita lihat gimana Troy Ounce ini menyebar dan jadi aturan main di seluruh dunia. Kita lompat beberapa abad ke depan, ke tahun 1527. Ada Raja Henry VIII dari Inggris. Ya, raja yang terkenal itu. Dia bikin keputusan yang super penting. Dia menetapkan Troy Ounce sebagai standar resmi kerajaan untuk emas dan perak. Ini ibaratnya dapat stempel persetujuan dari penguasa paling kuat saat itu. Dan dari Inggris lah, sistem ini menyebar ke seluruh penjuru dunia, ngikutin jalur perdagangan kerajaan Inggris yang luasnya bukan main. Troy Ounce jadi semacam bahasa universal untuk kekayaan yang dimengerti di setiap pelabuhan, dari London sampai New York, dari India sampai Australia. Nah, ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting. Di zaman serba modern ini, di mana kita udah pakai gram dan kilogram, kenapa sih satuan dari abad pertengahan ini masih aja bertahan? Jawabannya ada 2. Pertama, tradisi. Coba bayangin deh, semua data harga emas dari ratusan tahun yang lalu itu dicatatnya pakai Troy Ounce. Kalau diubah sekarang, wah bisa pusing 7 keliling. Kedua, ini sudah jadi standar global. Bursa-bursa raksasa di dunia, kayak di London dan New York, semuanya pakai Troy Ounce. Jadi semua pemain di pasar global ngomongin hal yang sama. Sederhananya, Troy Ounce itu udah jadi bahasa kunonya para pedagang emas.
Sebuah warisan yang menolak untuk hilang karena justru dia yang ngasih stabilitas dan konsistensi di pasar global yang pergerakannya cepat banget. Jadi, Troy Ounce ini ibaratnya hantu dari pasar abad pertengahan yang ternyata masih hidup dan punya peran penting banget sampai sekarang. Ini jadi bikin kita mikir kan, hantu-hantu kuno apalagi ya yang diam-diam masih membentuk dunia keuangan modern kita saat ini?